Sebelum nonton videonya, kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, di awal Januari 2023 ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengadakan sesi peluncuran tim Yamaha MotoGP di Jakarta. Nah bersama dengan itu mereka juga meluncurkan motor baru, yaitu model kedua dari klasi Yamaha. Yang mana yang pertama adalah Fazio, nah yang kedua ini adalah modelnya namanya Yamaha Grand Filano 125 Hybrid Connected. Nah, kayak gimana detail motornya? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana ya. Nah, ini dia teman-teman motornya, Yamaha Grand Filano 125 Hybrid Connected. Ini adalah model klasi kedua, sehingga kalau kita lihat dari desainnya ini kesannya berkelas banget ya. Dia modelnya melekuk-lekuk, jadi kesannya elegan, berkelas, mewah. Nah, kita langsung lihat detailnya saja. Motornya kita lihat dari area depan. Nah, kita di sini saja langsung bisa menemukan batok lampunya yang bentuknya mirip kayak segi lima, tapi bentuknya sudutnya itu agak melengkung-melengkung ya, cakep. Dan di dalam sini ada tulisan Grand Filano. Dan tentu saja di dalamnya adalah ini lampu LED teman-teman ya, lampu jauh dan dekatnya. Lalu turun ke bawahnya dikit, kita temukan ini ada logo Yamaha di sini di bagian dada atau dasi. Dan yang unik adalah di bagian tengah ini, di bagian dadanya ini adalah DRL teman-teman, dan tentu saja LED ya. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen yang bentuknya tuh tipis ya, yang versi baru ini beda dengan Grand Filano yang lama ya, itu agak lonjong gede. Nah, di bagian kiri ini terdapat emblemnya Grand Filano kecil di depan, dan ini 3D ya nih. Grandnya kecil, Filanonya gede dan kayak pakai huruf Latin gitu. Oke, kita turun ke bawahnya dikit. Di bawahnya DRL ada buat dudukan plat nomor depan, cuma platnya belum dipasang. Ini mirip banget dengan miliknya Fazio. Dan turun bawahnya dikit ada spatbor yang lebar banget ya teman-teman nih. Kalau lihat dari arah depan tuh lebar karena menaungi ban yang ukurannya memang lebar. Persis dengan yang dipakai di Fazio, yaitu ukurannya adalah 110/70 ring 12 yang membalut pelek dengan lebar 2,5 in. Nah, suspensinya tuh saja teleskopik. Bottomnya unik ya, lihat. Ini nggak biasa, di sininya mungkin biasa aja, cuma bagian bawah yang dekat dengan asnya ini ada lekukannya, ada ornamen kayak biar lebih kesannya berotot. Lalu remnya cakram tunggal, pistonnya ya, dan ada speed sensornya di sini yang modelnya agak menonjol kayak miliknya Frigo gitu. Dan bedanya kalau versi Indonesia ternyata remnya nggak ada yang ABS maupun yang UBS ya kayak di Thailand. Jadi kalau Indonesia remnya hanya tersedia rem biasa aja, rem cakram di depan dan tromol di belakang. Oke, kita naik lihat ke area stang. Nah, kita lihat dulu spionnya. Ini spionnya keren banget sih. Ya, ini ada chrome-nya gitu, sling gitu, dan bentuknya tuh saja sesuai dengan bentuk bodinya. Ya, untung ya nggak kayak spionnya Mio. Kalau ini spionnya disesuaikan dengan bentuk motornya keseluruhan, beda dengan yang Fazio nih. Kalau Fazio kan spionnya kayak spionnya Mio, kasihan ya. Nah, kalau ini persis keren.
sesuai dengan bentuk bodinya. Oke, kita lihat detail-detailnya di area stang. Langsung kita temukan adalah salah satu fitur andalannya, yaitu panel instrumen yang full digital dan terbagi dalam 2 klaster. Dan yang keren adalah yang bawah nih, full TFT ya. Kita detailin aja. Ini ringnya kayak segi 5, kayak bentuk lampunya, cuma ya agak melengkung. Kemudian di sisi atas ini ada beberapa lampu-lampu ya. Ini ada lampu sen, lampu buat smart key, kemudian lampu jauh, ada lampu buat stop and start system, check engine, kemudian yang paling kanan sen kanan. Lalu ini ada speedometer, dan kalau kita matikan, coba kita nyalakan, muncul apa aja, coba kita lihat. Nah, ternyata di kanan kirinya itu buat aplikasi Y-Connect ya. Jadi kalau ada pesan masuk, telepon masuk, akan muncul di kanan kirinya ini, termasuk juga sinyal dan baterai. Nih, kita lihat ya, ulang ya. Nah nih, baterai di sini, pesan di sini, telepon di sini, ini aplikasi. Oke, di tengahnya, di bawahnya ada tulisan Grand Filano dan fontnya sama dengan yang tadi emblemnya. Kemudian di bawahnya yang keren nih, ada panel TFT teman-teman. Nah, keren. Dan ini bisa menunjukkan beberapa macam info ya. Kita dari awal dulu, coba kita lihat. Nah, dari yang awal adalah tampilan gini nih, ada kayak gambar Grand Filano-nya di tengah, lalu di atasnya ada jam, di kiri ada fuel meter, di kanan ada fuel consumption yang current ya, jadi nanti akan menunjukkan seberapa irit konsumsi bahan bakarnya, ini jalurnya pasti akan naik turun. Kemudian kalau kita tekan tombol select dan rest-nya ini, akan muncul jam dan bawahnya ada odometer, lalu jam dan trip meter, lalu jam dan konsumsi bahan bakar real time, terlalu jam dan konsumsi bahan bakar rata-rata, tegangan baterai, dan balik ke yang tampilan awal. Cakep banget ya. Ini di kelasnya untuk yang pertama kalinya ada layar TFT teman-teman. Cakep. Kita lanjut lihat di area stangnya. Nah, area stangnya, hand gripnya tuh saja yang model agak gendut kayak miliknya Fazio ya, berkesan berkelas gitu ya. Cuma ini yang versi Lux, warnanya hitam saja. Di ujungnya ada kayak bandu stang mungil, handle rem biasa ya, warna hitam. Kemudian ada tombol stop and start system teman-teman, salah satu fitur andalannya ya di Matic Yamaha, hampir selalu ada SSS ini. Kemudian ada hazard, ada tombol starter. Nah, starternya ini ada fitur baru teman-teman, yaitu fitur one push start. Jadi sekali tekan maka starter akan berputar sampai mesin menyala, mirip miliknya Suzuki ya yang one push start. Geser ke stang kiri, ini ada tombol jauh dekat, ada sen kanan kiri, dan ada klakson. Kita tes klaksonnya. Nah, nyaring. Kemudian di handle kiri tentu saja ada handle rem belakang, dan pastinya ada smart lock system teman-teman ya, fitur andalannya Yamaha di bagian rem. Oke, kita lanjut lihat ke bagian bawahnya. Area bawah stang ini banyak, dan ini mengingatkan kita pada Frigo teman-teman. Jadi bisa dibilang Grand Filano ini perpaduan antara Fazio dan Frigo. Frigonya bisa kita lihat di area bawah stang ini ya, persis banget. Di kanan ini kita awali ada power outlet teman-teman, model lighter. Jadi kalau mau ngecas smartphone masih butuh adaptor. Ini speknya 12 volt 1 ampere atau 12 watt. Ada tutupnya gini, cuma ini terbuka banget, jadi mesti hati-hati ya kalau menyuci, jangan disemprot. Lalu ada, itu saja ada knob buat smart key-nya. Ini buat buka tangki bensin dan buka jok di sebelah knobnya. Nah, knobnya itu saja ada on, ada off, dan ada buat kunci stang ya, diputar ke kiri, ditekan. Kemudian di bawahnya ada konsol buat botol minum teman-teman, persis banget dengan Frigo yang baru ya. Jadi memudahkan saat bawa-bawa botol minum, taruh sini. Dan di sini ada ini nih, kayak miliknya Gear, yaitu cantolan barang yang model karabiner nih, ada jepitannya ya, jadi barang tidak gampang jatuh. Oke, geser ke kirinya ada lubang tangki bensin teman-teman, mirip banget dengan miliknya Frigo. Bedanya adalah kapasitasnya 4,4 liter teman-teman, 0,2 liter lebih banyak dibanding miliknya Frigo. Nah, enak ya, jadi ngisi bahan bakar tidak perlu buka-buka jok, sehingga mudah, lebih cepat. Oke, kita turun ke bawahnya. Sebentar, kita kasih lihat dulu ini knob smart key-nya. Bentuknya mirip banget milik dengan Matic Yamaha lain ya. Ada satu tombol ini untuk answer back system ya, dan untuk mematikan itu saja. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat area decknya. Nah, area decknya ini ternyata cukup luas teman-teman ya, asli dimensinya luas banget. Lihat kaki saya sepatu 44, masih bisa maju mundur lega. Oke, masuk juga masih lumayan saya segini. Ini mestinya buat galon bisa ya. Lalu asiknya adalah permukaannya ada motif kasarnya gitu, terus saja biar licin ya, bagian pinggir yang buat kaki. Cuma yang tengahnya ini lebih halus, cuma ada guratan-guratannya tetap nih. Ya, jadi nggak polos gitu, asik. Oke, kita lanjut lihat area bodi belakang dulu. Bodi belakang bentuknya asik ya.
desain garis bodinya tuh terlihat dinamis gitu. Dan di sini ternyata agak gendut gitu nih teman-teman. Ya kelihatan ya nih garisnya ya, agak gendutnya. Dan yang di sini yang asik adalah nih footstep belakangnya dong, nih lebar banget tuh permukaannya. Dan ada lapisan karetnya di permukaannya sehingga pembonceng selain menapaknya mantep ya lebar, juga tentu saja nggak licin. Dan ini untuk bagian sini aluminium teman-teman ya, dengan finishing yang cakep ya, kelihatan berkelas gitu. Oke, kita lanjut lihat ke atas dulu, lihat joknya. Nah, permukaan joknya ternyata lumayan lebar dan bentuknya, kulitnya dijahit juga sesuai bentuk bodinya ya, nggak dibiarkan polos nih. Ada melingkar-lingkar gini, bagian belakang juga begitu. Dan ini ada dua motif kulitnya ya, yang bagian atas ini yang halus, lalu pinggir sini agak kasar, ada titik-titik gitu. Dan di belakangnya ada bezel yang juga lumayan lebar banget ya, dan kokoh banget teman-teman. Ini aluminium. Terus di balik joknya ini ada fitur andalannya Grand Filano, yaitu bagasi yang kapasitasnya adalah 27 liter teman-teman. Lebih besar 2 liter dibanding NMAX maupun Frigo. Keren ya, mantap ya. Ini helm bisa masuk, tas bisa masuk, berbagai macam bisa masuk lah barang. Dan ini lihat, lumayan datar ya teman-teman, nggak ada yang nonjol-nonjol terlalu tinggi. Ini cuma segini nih, di baliknya tentu saja ada throttle body. Kemudian yang pojok sini ini agak naik dikit nih, tapi nggak terlalu mengganggu lah rasanya. Dan kerennya adalah sudah ada lampunya teman-teman, mirip kayak di X-Max dong, asik ya. Jadi ketika mengambil barang di tempat gelap akan tetap terang. Cuma nyalanya ternyata kalau kunci kontak dalam posisi open atau on teman-teman. Karena kalau di kunci kontak dimatikan dia mati juga ternyata. Dan kalau di balik sini yang asik adalah nih, di balik joknya ternyata unik loh teman-teman. Ini tidak dibiarkan polos. Ini ada motif-motif guratannya nih, lihat ya. Ini jarang loh kita menemukan di motor lain ya. Nih, ada guratan-guratan gitu, garis-garis lurus. Lalu di sini ada tersimpan sebuah kunci ya, obeng plus ya, obeng plus. Jadi kuncinya cuma ada satu kunci alat ini. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut lihat bagian belakang. Nah, di bagian belakang kembali kita temukan ada emblem Grand Filano di sini teman-teman. Motifnya persis dengan yang depan, cuma ini lebih gede ya. Dan ini asik loh, keren loh. Kayak tulisan Latin gitunya. Kelihatan kayak gaya-gaya Eropa ya. Dan bentuk lampu seinnya kembali tipis, dan ini tentu saja LED. Nah, nyalanya kayak gini nih, tipis memanjang, dan ada satu titik LED-nya ternyata di ujung depan. Cakep ya, keren ya, berkelas. Nah, lampu remnya juga asik banget teman-teman ya. Bentuknya lonjong, dan ternyata yang kayak DRL di bagian tengah nih, kayak mirip yang tadi depan yang di dada ya, motifnya gaya-gayanya sama. Nah, kalau di rem kayaknya yang nyala bagian sini nih. Nah, ternyata kalau ngerem, nah bener yang nyala bagian pinggirnya. Asli keren ya, asli keren. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Bentuk bagian belakangnya ini juga kembali agak lonjong-lonjong gitu, unik. Cuma sayangnya kalau saya lihat adalah saya kurang suka bagian sini nih, spatbor. Dia ada nonjol-nonjol yang buat lampu plat nomor, jadi kayak mengganggu ya. Coba bandingin dengan Fazio tuh. Fazio kan nggak ada nonjol-nonjolnya, itu lebih cakep ya spatbornya, lebih polos gitu. Dan tentu saja spatbornya lebar banget teman-teman, menaungi ban yang ukurannya sama dengan depan ya, 110/70 ring 12. Cuma bedanya adalah dia menjepit pelek yang lebarnya 2,75. Ini persis banget juga dengan Fazio. Nah, cuma kalau saya lihat-lihat ya, karena bannya terlalu tipis sih, kesannya cungkring. Coba kalau dikasih bannya Frigo yang 110/90 yang lebih gendut, pasti lebih asik ya, lebih gendut-gendut gitu. Nah, ini palangnya, peleknya pun persis dengan Fazio maupun Frigo ya, yang model palang-palang lurus, kurus gitu, sporty sih, cakep. Kemudian kalau kita lihat suspensi belakang, itu saja tunggal di bagian kiri sini dan tidak ada setelannya. Terus kita lanjut ngomong mesin. Nah, mesinnya tentu saja mirip banget dengan Fazio, 125 cc, SOHC, 2 katup, berpendingin udara, sudah SMG ya, pakai smart motor generator. Tapi bedanya adalah tenaganya sedikit di bawahnya Fazio. Tenaganya hanya sekitar 8,1 HP dengan torsi 10,4 Nm teman-teman. Padahal bobot motor ini lumayan ya, ini 100 kg. Tapi ternyata tenaga dan torsinya lebih kecil dibanding miliknya Fazio. Dan ini basic mesinnya tuh saja kayak miliknya Mio M3 ya, bedanya sudah pakai SMG teman-teman. Oh ya, mesinnya tuh saja juga mengusung fitur hybrid teman-teman, yaitu hybrid mile persis yang digunakan Fazio, yaitu adanya assist selama 3 detik ketika gas dihentak, yang mana memanfaatkan teknologi SMG yang ada di mesin ini. Jadi ketika dihentak ada arus dari aki menuju ke SMG, memberikan tenaga tambahan sehingga akselerasi jadi lebih ringan. Dan itu juga salah satu yang bikin performa mesinnya lebih enak, tapi juga bikin lebih irit bahan bakar. Nah, sebagai informasi saja, Fazio
itu konsumsi bahan bakarnya bisa lebih dari 50 km per liter. Jadi kemungkinan Grand Filano ini juga konsumsi bahan bakarnya bisa seirit tuh. Ya mungkin beda dikit lah ya, karena performa mesin dan bobotnya juga tidak beda jauh gitu. Nah, performanya kayak gimana nanti kita coba ya saat sesi first ride maupun test ride. Oke, kita lanjut lagi, kita belum lihat di sisi kiri. Itu saja, ini salah satu fitur lainnya adalah standar samping sudah ada set stand switch-nya. Terus standar tengahnya unik adalah nih, PR-nya gede banget teman-teman. Satu tapi gede banget ya gitu. Terus kalau kita ngintip mesinnya, ini kodenya ternyata E34KE dan seterusnya. Oh ya teman-teman, Grand Filano ini ada dua tipe, yaitu Neo dan Lux. Yang Neo dijual dengan harga 27 juta on the road Jakarta, sementara yang Lux yang warnanya lebih berkelas ya, joknya beda warnanya gitu dan bodinya warnanya Dove ya atau matte, itu 27 juta 500 on the road Jakarta. Harga itu ternyata lebih murah tuh saja dibanding Grand Filano di Thailand ya. Di Thailand tuh harganya 29 jutaan sampai 31 juta. Kemungkinan besar satunya sebabnya adalah sistem remnya ya. Kalau di Indonesia ini nggak ada yang ABS maupun yang UBS. Kalau Thailand ada. Jadi Thailand itu ada yang pilihannya ABS atau UBS. UBS itu Unified Brake System ya, kayak CBS-nya Honda. Sementara di Indonesia ternyata Yamaha tidak menerapkan rem ABS maupun rem UBS tersebut. Seperti Frigo terakhir kemarin ya, tidak ada lagi yang versi ABS. Kemungkinan memang di metik-metik kecil gini ABS tidak terlalu dipentingkan ya oleh konsumen, tidak terlalu jadi fitur yang krusial gitu. Nah teman-teman, posisi berkendaranya kayak gimana sih? Ternyata ketika naik duduk sekilas mirip dengan Fazio, cuma bedanya lah joknya sedikit lebih tinggi teman-teman. Jadi ketika kedua kaki turun ngepas banget ya, kaki saya yang tingginya 173 cm, kakinya nggak nekuk ya, ngepas pras banget. Dan joknya ternyata sekilas impresi pertama agak padat, agak keras gitu busa joknya. Lalu stangnya ternyata tingginya mirip banget dengan Fazio teman-teman. Jadi ketika stang dibelokin mentok itu deket banget dengan kaki ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tingginya 175 atau 180 pastinya kaki akan mudah mentok. Cuma untungnya adalah leg seal-nya jauh ya dari kaki kayak Frigo. Jadi nggak gampang kepentok lutut kita dengan leg seal. Nah, decknya sendiri ternyata ya lumayan lega emang, buat kaki saya cukupan lah, nggak terlalu sempit gitu. Oke, itu dia teman-teman. Video kali ini kita lihat langsung detail dari Yamaha Grand Filano Hybrid Connected yang baru saja diluncuran Yamaha di awal Januari 2023 ini bersamaan dengan peluncuran tim Yamaha MotoGP. Nah, nanti kalau detail lengkapnya sampai pilihan warna, teknologi, nanti kita ulas di video berikutnya ya. Kali ini kita benar-benar lebih detailin tentang motornya dulu. Oke, gitu aja dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem korek motor.